Sedikit gimana nih Kang setelah meninjau tempat ini? Yang pertama dari sisi aspek hukumnya kan ini sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, Dirjen Penindakan. Tentunya ada aspek-aspek langkah-langkah yang dilakukan dari sisi aspek pengelolaan lingkungan yang mungkin ya ada aspek-aspek pidana lingkungan yang dilakukan dan itu bukan ranah saya. Ranah saya hari ini adalah dari sisi aspek administrasi perizinan. Dari sisi aspek administrasi perizinan kan memang sudah dikeluarkan izin dari di sini apa? Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor ya, artinya dari Pemda Kabupaten Bogor sudah diberikan izin, tetapi dari izin itu berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat tadi, apa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diajukan, gitu loh. Misalnya di set plan-nya bangunannya A, realitasnya B. Nah kemudian jalannya di sini, faktanya di sini, gerbangnya di sini, faktanya di sini. Nah dan izin yang diajukan izin IMB-nya itu hanya untuk 14 bangunan, hanya 14 bangunan. Sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan. Maka ada 29 bangunan tanpa izin, tanpa IMB. Kemudian rencana awal yang diajukannya hanya 4.600 meter. Setengah hektar lah ya kurang. Kemudian hari ini sudah mencapai katanya 23.000 meter. Jadi gitu loh. Ini yang terjadi. Nah kemudian dari sisi kelembagaan bisnis, usaha kan Pemprov Jabar punya BUMD namanya PT Jaswita. Nah PT Jaswita ini punya anak perusahaan lagi. Nah yang mengajukan perizinan untuk kegiatan usaha ini adalah anak perusahaan PT Jaswita. Tetapi berdasarkan keterangan dari direkturnya kemarin saya jelasin bahwa uang yang digunakan adalah uang mitra. Artinya tadi kan ada para pemodal dari Semarang, ada para pemodal dari Jakarta. Saya ini kan dari tadi tuh nanya gitu, ada sih konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Jabar terhadap para pemodal? Karena kan kita hidup tidak boleh merugikan orang lain kan. Niat orang kan menanamkan modal, berusaha. Nah kemudian ya tidak ada mekanismenya berdasarkan keterangan tadi dari teman-teman dari Pemprov Jabar. Karena apa? Karena itu adalah lembaga yang terpisah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah tentunya ini menjadi harus PR yang dipikirkan oleh direktur utamanya. Karena dia sudah membuat perikatan dengan para pemodal. Nah kemudian apakah perikatan dengan para pemodal ini memiliki konsekuensi bahwa itu resiko dari usaha atau bukan? Saya tidak tahu perjanjian kerjanya. Baik, Kang. Nah, mungkin kan tadi mungkin sedikit Kang Deddy bicara bahwa adanya hibik fantasi ini tidak sesuai dengan surat izinnya ya Kang ya, seperti awalnya hanya 14, tiba-tiba 39. Nah apakah ini baru terdeteksi sekarang saat diduga tempat ini menjadi penyebab adanya iritasi banjir kemarin Kang? Saya nggak tahu ya, saya jadi gubernur aja berseminggu. Tetapi gini deh, kan kebiasaan orang kita, jujur aja, kita harus jujur. Para penyelenggara pemerintah di kita itu pengawasannya tidak berjalan. Harusnya tindakan-tindakan itu dilakukan ketika proses pembangunan sedang dilaksanakan. Kan ada pengawas. Setiap izin yang dikeluarkan kan ada pengawas dari izin yang dikeluarkan. Kan gitu, ada pengawas IMB gitu kan. Kemudian, ini juga bagian dari kelalaian yang dilakukan. Kenapa pengawasan tidak dilakukan sejak awal sehingga ketika membangun itu ada perintah bongkar yang dilakukan ketika pembangunannya melanggar, kan itu loh. Kan itu juga problem yang dimiliki ya. Tapi sudahlah, karena kita ini kan saya sudah ngomong berkali-kali, kita ini baru ribut kalau bencana. Kalau nggak ada bencana nggak akan ribut juga saya lihat. Nah, karena kita baru ribut ketika bencana, maka hari ini coba kita pakai cara berpikir bahwa tindakan-tindakan itu bukan karena viral, tetapi karena kebutuhan dan konsistensi saya. Persoalan penyelamatan lingkungan, persoalan ruang-ruang hulu harus diselamatkan, itu ada tuh di visi misi saya ketika nyalon gubernur, bahwa bagi saya ini bukan karena viral, bukan karena banjir, tetapi memang konsekuensi yang harus saya lakukan kalau ingin mengembalikan tata ruang di Jawa Barat.
gitu loh. Oh gitu Kang, ini kan tadi udah melihat kondisi seperti apa di Hibis Fantasi ini ya Kang. Nah untuk selanjutnya bagaimana pembongkaran Kang? Ini kan tadi baru depannya aja nih ya Kang ya, kemarin. Pertama kalau pembongkaran secara keseluruhan itu nanti setelah ada perintah pembongkaran yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena ada izin di dalamnya. Berarti kan ada mekanisme yang dilakukan atas berdasarkan analisis yang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka nanti ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah pencabutan izin. Kan itu loh. Nah setelah itu baru kan kita bisa melakukan pembongkaran secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor. Itu kan totalitas ya, totalitas setelah dinyatakan bahwa bangunan ini izinnya dicabut. Berarti kan dulu ada UKL, UPL-nya dicabut, kan gitu loh. Analisis dampak lingkungannya dicabut, kan gitu loh. Ini yang harus dilakukan. Nah, tetapi yang hari ini kita fokuskan adalah pada bangunan-bangunan liar, yaitu bangunan yang tidak berizin, dan itu menjadi ranah kewenangannya Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Berarti baru bagian depannya aja dulu ya Kang ya, untuk pembongkaran menunggu yang tidak berizinnya dulu. Yang tidak berizinnya akan menjadi fokus kita. Gitu. Baik kalau gitu.